Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dedi Sutrisno SPD, guru PAI di UPT SMA Negeri 2 Bone, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES3 di LPTK UIN Alauddin Makassar tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210012546888. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di UPT SMA Negeri 2 Bone untuk uji kinerja pada kelas 12 dengan tema sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sudah siap belajar? Siap. Baik, silakan ketua kelas ambil tindakan. Duduk siap, segera. Oke, silakan masuk. Ini dari mana? Dari WC, terlambat ya? Lain kali jangan terlambat ya. Oke, silakan kembali supaya kita cepat belajar. Oke, sekarang kembali ke kelas 9. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar. Namun sebelum kita melangkah dalam proses inti pembelajaran kita pada hari ini, kita kembali anak-anakku sekalian sebagai pembiasaan kita sebelum belajar, bagaimana rutinitas kita setiap paginya sebelum belajar pendidikan agama Islam atau PAI. Kita biasanya selalu mengawali dengan membaca surah pendek. Jadi Muhammad Yasri untuk memimpin untuk membaca salah satu surah pendek, yaitu surah Al-Ma'un. Silakan saudara Yasri ke depan. Oke, semua di depannya tangannya aja. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ma'un. Alif Ba Ta. Oke, silakan kembali. Baik, alhamdulillah kita sudah melakukan kebiasaan kita. Selanjutnya di dalam Islam itu kita mengenal yang namanya istilah watoniyah atau cinta tanah air, dan ini juga merupakan salah satu regulasi dari kementerian untuk senantiasa menunjukkan lagu kebangsaan sebagai bukti cinta tanah air. Lainnya itu
Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita. Silakan. Silakan anak yang lain berdiri. Tangan di. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa, sudah mempersiapkan dan juga sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Apakah belakang menyahut seperti kebiasaan kita adalah menjawab absensi dengan was. Oke, masih ingat ya, semua harus mempersiapkan posnya masing-masing. Erwin, ada Erwin? Saat kamu lelah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah tidur. Dia selalu menyiapkan jalan untuk hamba yang bersabar. Timotian. Sabar bukan berarti diam, tapi tetap modal. Oke, baik, terima kasih. Iya, Tamarani. Pendidikan adalah faktor untuk menuju masa depan. Oke, terima kasih. Ada Ismi. Berani kembali kepada Allah di mana Quran itu merupakan salah satu jalan yang terbaik. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, Nur Syafika. Kamu dimulai dari apa yang kamu pelajari. Baik, alhamdulillah anakku sekalian ternyata semuanya hadir ya. Dan saya berharap dari quotes-quotes yang kalian sampaikan itu Anda berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kalian. Oke, terima kasih atas dulu untuk kalian semua. Saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Sebelumnya di minggu lalu kita sudah belajar salah satu materi. Masih ingat materi minggu lalu? Oke, apa materinya minggu lalu? Indahnya kehidupan bermakna. Jadi untuk menciptakan indahnya kehidupan bermakna dalam kehidupan kita, ada dua konsep yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama adalah iman, kepercayaan kita terhadap enam yang diharuskan. Kemudian yang kedua adalah tentang sekarang kesimpulan adalah kita harus memahami dan melaksanakan pertama syariat Islam dengan benar, dan yang kedua adalah menentukan keimanan kita pun dengan benar. Oke, jadi mudah-mudahan tidak terlupa juga. Hari ini kita akan melangkah kepada materi yang baru. Nah, ada yang sudah pernah belajar di rumahnya atau sudah pernah membuka materi sebelumnya? Ada tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mana yang harus kita capai dalam pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran. Jadi saya akan menyampaikan yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah kita harus dituntut untuk mampu mendeskripsikan, membaca dengan fasih dan menyebutkan dalil yang membahas daripada sabar menghadapi musibah. Baik, yang terakhir tujuannya yang harus kita capai pada hari ini adalah kita harus mampu mengambil hikmah atau mengambil pelajaran daripada apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ada tiga poin di sini. Kita harus mampu memahami sabar itu apa, musibah itu apa, ujian itu apa. Kemudian saya akan memberikan
dua. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Oke, supaya lebih baik anak-anakku sekalian, supaya lebih cepat, silakan anak-anakku keluarkan dulu bukunya, ambil buku pagetnya, dan kita akan coba gali satu persatu. Oke, nah ini ayatnya ini kita tulis sini, nanti kita ini perhatikan ini baik-baik. Ini tulis seperti artinya, juga kemudian ini nanti kita akan bedah satu persatu ya. Kita bedah satu persatu dan ini nanti akan menjadi tugas akhirnya kita di proses ini. Kita harus mampu menyebutkan perkataannya, apa artinya misalnya al-ladina, kita harus mampu apa artinya menyebutkannya. Silakan ditulis baik-baik. Oke. Ini supaya lebih berkembang dan anak-anak tidak monoton untuk selalu melihat di buku paket. Tadi saya sudah mengirimkan kalian di grup kelasnya. Anda boleh mengakses materi yang ada di link yang saya kirim di dalam grup kelas. Jadi sekarang saya persilahkan kalian untuk menggunakan HP-nya untuk mengakses materi yang saya berikan. Oke, boleh dipakai HP-nya sekarang. Silakan keluarkan. Jadi di grup kelas tadi itu ada beberapa link yang saya kirim. Pertama ada link tentang video, konsep tentang sabar, ada materi secara utuh, kemudian ada contoh-contoh animasi, hikmah-hikmah sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Oke, boleh dibuka itu linknya. Oke, dapat ya? Oke. Kalian boleh perhatikan di atas. Lagi-laginya yang itu ya. Di sana ada kata sabar. Sabar ini adalah salah satu sifat yang semua orang punya. Kira-kira ada tak kita punya pengetahuan tentang ini? Kira-kira, oke, silakan. Apa menurut tak sabar? Mengendalikan diri. Itu satu kata kunci yang harus kita ingat. Ada yang lain, mungkin lagi-laginya ada yang bisa apa sih? Menurut saya sabar adalah menahan perilaku dari perbuatan yang bersifat negatif maupun tercela. Oke, baik. Aplaus untuk ya. Ya, ternyata anak-anakku sekalian sudah paham tentang konsep-konsep itu. Cuma hari ini kita mau perdalam ke materi. Nah, selanjutnya ada lagi kata kunci di sana dua. Ada musibah dan ujian. Jadi musibah itu kata Nur Syafika bisa berupa bencana alam atau yang menimpa diri kita secara tiba-tiba. Yang sebenarnya yang membedakan antara ujian dan musibah. Nah, ada? Ya, menurut tak? Atau ada yang lain mau angkat tangan? Oke, silakan. Ujian. Oke, ujian itu kata orang di Mutia adalah diberikan kepada manusia dalam konteks orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah. Oke, baik anak-anak sekalian, ini ternyata sangat luar biasa. Apa dulu kalian?
Nah, sekarang kalian tadi sudah mengakses semua materi yang ada di link, bahkan Anda sudah mencatat yang ada di buku. Nah, kita sudah membahas banyak tentang surah Al-Baqarah dan surah Ibrahim ayat 9. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, saya akan bagi menjadi beberapa kelompok. Dan ketika saya membagi nanti, saya akan memberikan tugas-tugas yang berbeda. 5 kelompok yang saya bentuk. Pertama, ada yang akan mengurai tentang materi kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, akan ada yang membedah tentang arti ayat per kata. Kemudian akan ada yang membedah tentang ayat terkait masalah hukum tajwidnya. Kemudian yang terakhir adalah yang telah menonton video tadi adalah mengambil hikmah pembelajaran tentang menghadapi musibah dan ujian. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan bentuk menjadi 5 kelompok. Oke? Selanjutnya silakan bentuk kelompok menjadi 5. Silakan berdiri. Bentuk kelompok kedua. Jadi ini alhamdulillah sudah terbentuk kelompoknya. Sudah ada 5 kelompok. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa akan ada yang membahas tentang dalil, akan ada yang memecahkan mana arti perkataannya, ada yang mengambil contoh kasus dari video yang telah Anda lihat tadi, kemudian ada yang mampu mendefinisikan, dan yang terakhir adalah ada yang mampu mengurai apa sebenarnya hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepada kita. Oke? Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5 adalah mempertanggungjawabkan masing-masing daripada tugas-tugas ini.
Dan bebas berkreasi dalam proses menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita sudah mendiskusikan semua tugas di masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya dari semua perwakilan kelompok anak-anakku sekalian yang tadi saya katakan adalah random orangnya. Nah, jadi kesempatan ke depan. Jadi anak-anakku yang lain tolong diperhatikan ya, karena nanti juga akan ditanya ke hasilnya. Oke, silakan. Ini dari kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Aini, perwakilan dari kelompok 1. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan pengertian dari ujian, musibah, dan juga sabar. Pertama, sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yaitu sobaro, yang inti dasarnya yaitu menahan atau mengontrol, seperti habs al-hayawan atau membunuh hewan, menahan diri dan mengendalikan diri atau jiwa. Kemudian ujian. Ujian dalam bahasa Arab disebut bala. Dalam kehidupan, bala dapat diartikan cobaan yang diberikan kepada hambanya untuk mengujinya. Lalu yang terakhir yaitu musibah. Musibah adalah segala keburukan, cobaan atau kejadian tidak diinginkan yang menimpa manusia, seperti sakit, bencana atau kecelakaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, tapi kelompok 2 ini tidak bisa dipaparkan. Kita harus melihat hasil karyanya daripada kartu-kartu yang telah mereka buat dan mereka susun, apakah benar atau tidak. Jadi perwakilan kelompok mungkin bisa berdiri satu orang, bisa datang di kelompok ini. Oke, hasil karyanya teman-teman. Jadi saya mau satu orang menjelaskan, Kepika menjelaskan apa maksudnya daripada yang kita susun ini. Oke, silakan mungkin bisa berdiri, bisa jelaskan kepada kelompoknya teman-teman. Baik, Yang lain. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dalil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 36. Karena pertama ada wala dan dua, yang berarti tajwidnya itu kafal sugra. Bagaimana bisa kafal sugra? Karena ada huruf ba bertanda sukun di tengah kalimat, maka dinamakan sebagai kafal sugra. Yang kedua ada syai'in. Kenapa bisa dikatakan sebagai ibtida'i guna? Karena ada tanwin, sesudahnya ada min. Yang ketiga, ilal abwali, dikatakan sebagai tajwid alif lam sholahiyah. Kenapa bisa? Karena ada sesudah huruf alif dan lam komadiyah ada huruf hamzah. Selanjutnya, wasolabatu musibah, yaitu ijab ini. Bagaimana bisa? Karena ada min bertanda sukun bertemu dengan huruf min. Selanjutnya, musibah kol, rupa hakiki. Tanwin sudahnya ada huruf fa. Selanjutnya, bilahi, tajwid, lam tartib. Bagaimana bisa? Karena lafal Allah sebelumnya ada huruf bertanda kasrah. Jadi di sini anak-anakku sekalian, ini perwakilan kelompok ya, bahwa ini yang buat Tamanta ini dia sudah buat dalam bentuk kartu, bahwa ini menunjukkan ini adalah penjelasan dari apa maksud daripada idgham biguna, bahwa ternyata ini ditunjukkan di sini menjelaskan tanwin. Yang mana tanwin ini? Baris kasar bawah itu tanwin namanya. Sesudahnya ada huruf mim. Ini tanwin, kemudian setelah tanwin ini ketemu dengan huruf mim, maka dia adalah idgham biguna. Begitupun seterusnya. Jadi yang harus kita kuasai dalam konsep ini terkait masalah dalil dan hukum tajwidnya adalah bagaimana kita melihat tentang huruf-huruf baik itu nun mati atau tanwin bertemu huruf apa yang bertemu setelahnya, maka lahirlah yang namanya hukum bacaan. Oke, salah satu contohnya yang telah dijelaskan kemarin. Oke, jadi boleh kembali ke tempat masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian kita akan melangkah ke kelompok akhir. Dan
memperlihatkan gambar terkait bagaimana sebenarnya dia mengambil hikmah atau pelajaran daripada musibah yang ia terima. Kita akan mendengarkan secara bersama dari kelompok yang terakhir. Silakan dibacakan dan diperlihatkan hasilnya. Baik, saya akan menjelaskan dari makna gambar sabar dan sabar adalah kita harus tetap sabar dan tabah menghadapi ujian atau musibah seperti saat sakit. Dengan kesabaran hati menjadi tenang, kita bisa lebih kuat menghadapi cobaan dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah yang saya pahami dari bagian tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk temannya. Dari gambar ini, dia memahami bahwa sekalipun dia terbaring lemah di rumah sakit, diurus oleh diurus oleh dokter, dia tetap tidak lupa ingat kepada Allah sebagai bentuk keridaannya menerima ujian. Lagi-lagi anak-anakku sekalian, orang yang sabar ketika diberikan ujian, baik itu sakit, ketika kita sabar, ikhlas, maka dengan jalan itu Allah akan menghapus dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat kita. Kita kan mau ya, kita diangkat derajatnya oleh Allah, mau ya? Dan kita pasti mau ketika sakit itu menjadi penggugur dosa. Kenapa demikian? Karena manusia pada dasarnya banyak dosa. Jadi baik itu harus diterima dengan sabar, harus ikhlas. Apalagi yang lain? Nah, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu sekalipun kita berat, maka kita juga harus melaksanakannya dengan penuh kesabaran. Oke, baik anak-anak sekalian, kita telah mendengarkan semua daripada hasil dari teman-teman kita diskusi pada hari ini, dan semuanya sangat luar biasa dalam memberikan gambaran. Oke, baik anak-anak sekalian, kita berikan aplaus sekali. Alhamdulillah, sekarang terakhir kita berada di penghujung pembelajaran kita sebelum kita berganti pembelajaran. Selanjutnya saya akan bertanya kembali. Saya ingin melihat kembali kepada anak-anakku sekalian, sejauh mana Anda paham tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Siap ditanya ya? Jadi semua harus mampu menjawab dari apa yang akan saya tanyakan kepada anak-anakku sekalian. Oke, kita akan lihat satu persatu. Pertanyaannya adalah, masih ingat tentang dalil yang membahas sabar dalam menghadapi musibah dan ujian? Berapa itu? Ayat surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kedua surah? Oke, yang paling ujung firman-Nya surah apa tadi? Surah berdiri. Surah apa tadi? Surah satu, surah Ibrahim. Ya, oke. Berikan aku untuk temannya. Silakan. Apa itu sabar? Dan bagi tiga itu apa? Di atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Guru, sabar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, aplaus dulu untuk temannya. Jadi sabar itu terbagi menjadi tiga: sabar dalam menjalankan ketaatan atau menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar menjauhi kemaksiatan atau menghindari larangan Allah. Kemudian yang terakhir adalah sabar ketika menghadapi takdir Allah, dalam hal ini musibah dan ujian, dan kita tidak tahu kapan datangnya. Akan tunggu orang. Oke, yang dua orang terakhir di belakang. Ya silakan. Nah, Lesmi silakan berdiri. Bagaimana kita bersikap sih kalau kita diberikan ujian oleh Allah? Ya silakan. Baik, ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita menerima dengan sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak berputus asa dan tetap berdoa, memperbanyak zikir, serta memperbaiki diri dan bersikap sabar serta berprasangka baik kepada Allah, karena hal ini akan memperoleh ketenangan dari Allah serta
daripada baik dari sisi dalilnya, baik dari sisi pengertiannya, dan bagaimana kita bersikap ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit penguatan anak-anakku sekalian sebagai bentuk kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin." Kata Allah, ujian itu wajib bagi kalian. Jadi manusia itu wajib diuji. Manusia itu wajib diuji. Tapi sekali lagi, kata Allah akan diuji hanya dengan sedikit. Kalau dari ayat tadi, diuji dengan sedikit lapar, ketakutan, sedikit kebobahan, dan ujian yang terberat adalah berpisahnya nyawa dan tubuh, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Itu ujian terberat itu. Namun anak-anakku sekalian, sekali lagi bahwa konsep untuk supaya kita tetap berlapang dada, ikhlas, dan kita bangkit dari ujian itu adalah kuncinya satu, sabar. Kuncinya adalah sabar. Jadi setiap manusia harus memiliki sifat sabar yang baik. Sifat sabar yang baik. Pertama, ingat sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketika melaksanakan ibadah merasa terpaksa, ya sabar, karena itu tugas kita sebagai hamba. Kemudian yang kedua, sekalipun kita cinta dengan keburukan, kemaksiatan, itu kita harus sabar untuk meninggalkan. Kemudian yang terakhir adalah sabar ketika diberikan ujian. Sakiti yang kita langsung mengatakan bahwa, ya Allah, saya lagi diuji. Kenapa saya? Kenapa harus saya yang sakit? Tidak boleh seperti itu. Tapi percaya saya, ya Allah, berarti saya adalah orang pilihan karena saya diuji hari ini. Yakinkan dalam diri anak-anakku sekalian bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ada hikmah di baliknya. Siapa yang bisa bangkit daripada ujian yang diberikan? Ingat kata Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tugasnya kita sebagai hamba harus baik anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, dari surah Al-Baqarah, dari ilmu tajwidnya, kemudian arti perkataannya mampu mengurai definisi daripada sabar, musibah, dan ujian, dan sampai hari ini anak-anakku mampu memahami seperti apa kita harus. Oke, baik. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sekali lagi saya harap anak-anakku sekalian bahwa pelajaran kita hari ini tidak hanya mengikuti sekedar materi, tetapi kita mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, siap menjadi orang yang sabar? Iya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sekali lagi pesan saya, anak-anakku sekalian, apapun bentuk ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita, maka tugas kita adalah sabar dan berusaha bangkit dari ujian yang kita terima. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas kekurangan yang saya berikan. Saya akan tutup. Saya ingin sampaikan begini, bahwa sejatinya manusia